Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wita Nitya dengan NIM 24375029 dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Program Studi Pendidikan Vocational Design Fashion. Baik, di sini saya akan membahas tentang struktur flow control algoritma. Itu materi pertemuan 5. Baik, pembahasan pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu struktur dan alur kontrol program dan struktur kontrol sekuensial. Satu, struktur dan alur kontrol program. Nah, di sini ada 3 bentuk struktur kontrol program, yaitu sekuensial, percabangan, dan perulangan. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut. Ini struktur kontrol sekuensial, jadi dia itu berurutan seperti itu ya. Kemudian struktur kontrol percabangan dapat dilihat di sini dia bercabang-cabang dan struktur kontrol perulangan dapat dilihat sendiri. Ini langkahnya berulang-ulang. Yang kedua yaitu struktur kontrol sekuensial. Pada struktur sekuensial instruksi dikerjakan secara berurutan. Jadi di sini instruksinya itu secara berurut. Baris per baris, mulai dari baris pertama hingga terakhir, tanpa ada loncatan atau perulangan. Jadi, intinya itu secara berurutan dan tidak ada perulangan atau percabangan. Nah, tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Yang selanjutnya yaitu tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Selanjutnya, urutan instruksi yang dilaksanakan memproses sama dengan urutan instruksi sebagai tulis di dalam teks algoritma. Kemudian akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Nah, contoh algoritma menghitung luas persegi panjang dapat dilihat ya, yaitu satu masukkan panjang atau dalam kurung P. Yang kedua masukkan lebar atau dapat dilihat tanda kurung garis miring seperti itu. Yang ketiga yaitu hitung luas atau P dan garis miring. Kemudian tulis luas. Nah, kita bisa lihat pada bagian samping ini. Mulai masukkan P, masukkan tanda garis miring, luas sama dengan P, dapat garis miring, tulis L, dan selesai. Selanjutnya yaitu struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah kondisi di mana programmer memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Pemilihan kondisi harus dilakukan jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai benar. Dengan menggunakan instruksi kontrol percabangan, maka program dapat bertingkah laku secara lebih fleksibel. Nah, maksudnya di sini yaitu struktur kontrol percabangan yaitu programmer itu bisa memilih kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Jadi tidak berfokus pada satu saja. Jadi bisa mencari solusi lain jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai yang benar. Kemudian bentuk struktur percabangan. Nah, di sini dapat kita lihat bentuknya yaitu pola if else, if else, if else, switch case. Selanjutnya yaitu pola if. Pada pola if, sederhana pemeriksaan, kondisi akan berakhir jika ternyata kondisi yang diperiksa salah. Perintah ini tidak akan mengerjakan apa-apa dan berlanjut ke baris perintah berikutnya. Contoh, dapat dilihat ya, contoh program satu. If grade sama dengan 68, tanda titik koma, if grade besar dari 60, print F, itu selamat.
Kemudian pola if else. Bentuk if else pasti akan mengerjakan salah satu bagian dari perintah if atau else. Kemudian dilanjutkan ke baris perintah berikutnya. Kita lihat pada bagian bawah ini if kondisi statement jika benar, tanda titik koma else, statement jika salah. Contoh program satu if grade 68, tanda titik koma, if grade lebih dari 60, print F selamat. Tanda akhirannya dikasih tanda titik koma, else print F, maaf Anda gagal. Contoh yang kedua yaitu contoh program kedua, if grade 68, kita akhiri dengan tanda titik koma, if grade lebih dari 60, print F selamat, kita akhiri juga dengan tanda titik koma, print F Anda berhasil, else, print F, maaf Anda gagal. Kemudian yaitu pola if else I. Cara mengelompokkan perintah yang akan dijalankan jika suatu kondisi tertentu dipenuhi adalah dengan menggunakan tanda kurung kerawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kerawal tutup. Nih contohnya dapat kita lihat sendiri. Enable edit sama dengan 68 tanda titik koma if grade besar dari 90 print F sangat bagus. Ini kurung pak tanda kurung kerawal else if grade besar dari 60. Else if grade besar dari 60 print F sangat bagus. Tanda kurung kerawal print F maaf Anda gagal. Nah, adapun kesalahan-kesalahan dalam penggunaan operator if. Yang pertama yaitu kondisi pada statement if bukan merupakan nilai integer. Yang kedua menggunakan sama dengan tunggal bukan sama dengan ganda. Yang ketiga menggunakan else if bukan else if. Baik, cukup sekian dari presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.